Oke, selamat malam semuanya. Kenalin lagi. Enggak, gue nggak pernah kenalan sih. Kenalin, gue masih Nio, masih 19. Kebetulan gue jadi asdos di kelas Kalkulus 208. Yang itu nggak penting lah ya. Ya udah, oke. Gue belum share sih deh. Ntar, gue juga belum buka soal ya. Ntar ya. Santai bang, santai, take your time. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, jadi hari ini gue mau bahas terkait soal 2 tahun lalu, UAS 2 tahun lalu aja. Tahun gue artinya, waktu gue kerjaan UAS ini gitu. Nah, sebelumnya gue mau nanya dong, UAS offline online? Kebetulan offline bang. Oh gitu, pantas ya tiba-tiba minta ya. Kalau online mah apa ini nggak, soal aja. Ya, kita lanjut aja ya. Masih pada ingat kan ya, UAS itu materinya adalah turunan multivariabel sama integral lipat ya, integral lipat kan ya. Dua bab itu, bab kalau di buku Purcell tuh bab 12 sama 13. Oke. Kebetulan ini salah satu mata kuliah favorit gue. Jadi gue selalu senang sih belajar kayak gini. Oke. Langsung aja kalian satu ya. Jadi 5 soal 100 menit biasa. Enggak ada yang bedanya sih. Kalau gituan mah. Sebelumnya bentar. Gue coret-coret kelihatan nggak? Kelihatan bang. Kelihatan ya. Oke, yang pertama ini adalah ngebahas, ini kita baca dulu deh, Z sama dengan X pangkat 3 dikurang XY tambah Y pangkat 3 dengan X sama dengan R sin Q, dan ini nggak ada tulisannya, terus Y sama dengan, dan Y sama dengan R min R kali cos Q. Tentukan nilai dou Z per dou Q, kemudian tentukan nilai dou Z per dou R tersebut saat R dan Q adalah 5 sama pi. Nah, ini yang ditanya dua ya. Jadi misalnya A, yang ditanya itu yang adalah dou Z per dou Q. Nah, masih ingat ya, dou itu adalah turunan parsial. Masih ingat ya, ini turunan parsial. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan bisa dilihat kalau Z itu adalah, BTW bilang ya kalau gue kecepatannya, atau ada yang nggak ngerti, langsung tanya. Langsung potong aja gue ngomong kalau ada yang nggak ngerti. Kita kan tahu nih di sini Z itu adalah fungsi dari X dan Y kan. Sedangkan saat di ini juga dikasih tahu Z, X dan Y itu X juga sebagai fungsi R dan Q, dan Y itu sebagai fungsi R dan Q juga. Artinya saat kita mau menanyakan turunan parsial Z terhadap Q, bukan terhadap X, bukan terhadap Y, tapi terhadap komponen dari X dan Y-nya itu sendiri, Q. Artinya kita gunakan apa yang disebut sebagai turunan apa ya sebutnya, turunan rantai ya sih, turunan rantai tapi untuk multivariabel, turunan rantai tapi buat orang yang multivariabel. Nah, karena kita lihat Q itu ada di X dan ada di Y juga. Artinya kita turunin terhadap ini dulu, dua-duanya kita turunin terhadap X sama Y. Nah, satu-satu. Kita turunin terhadap dou Z per dou X dulu, turunin terhadap X, nanti dikali dou X per dou Q. Nah, ini ditambah sama dou Z per dou Y dikali dou Y per dou Q. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kenapa kayak gini? Aman bang gue bang. Yang lain mungkin ada nggak? Langsung tanya aja. Nggak ada ya?
Oke, nggak ada ya. Nah, Z itu tadi kan X pangkat 3 min ini, min XY plus Y pangkat 3. Nah, kita turunin terhadap X, si Z ini. Artinya jadi X kuadrat, 2X kuadrat. 3X kuadrat dikurang Y. Dah, teruang kan. Terus kita mau cari si do X do Q. Do X do Q itu adalah, nah ini kan X udah kasih tahu nih, X sama dengan R sin Q. Nah, turunan terhadap Q-nya adalah X, kok X lagi, R cos Q dong. Ya kan? Nah, terus kita cari yang ini nih, sering ini, do Z, do Y. Itu jadi X pangkat 3 itu hilang, jadi min X ditambah 3Y kuadrat. Terus satu lagi, do Y per do Q. Nah, awalnya kan R cos Q. Nah, turunan terhadap Q-nya adalah min R sin Q. Tahu ya kenapa bisa min, terus kenapa cos jadi min sin? Ya, pokoknya itulah. Cos itu turunannya min sin. Oke, itu jangan lupa tuh kalkulus 1. Oke, lanjut ya. Terus yang ditanya adalah, balik lagi yang ditanya adalah do Z per do Q kan. Ya udah kita masukin aja satu-satu. Jadi 3X kuadrat min Y dikali R cos Q ditambah min X tambah 3Y kuadrat min R sin Q. Nah, ini masukin. Nggak ada, jangan masukin dulu. Masukin ini ya dulu, masukin ini dulunya aja deh. X-nya dulu. X-nya itu apa, Y-nya itu apa. Oke, jadi berapa? 3. X itu kan R sin Q di kuadrat, atau jadi R kuadrat sin kuadrat Q dikurang Y itu R cos Q dikali R cos Q ditambah, nah, min X. X itu adalah R sin Q tadi, min R sin Q ditambah 3 Y kuadrat, artinya R kuadrat cos kuadrat Q dikali lagi sama min R sin Q. Oke, kita coba, baru deh kita kali-kaliin. 3R kuadrat sin Q kuadrat dikali R cos Q, artinya jadi 3R pangkat 3 sin kuadrat Q dikali cos Q dikurang R cos Q dikali R cos Q, jadi R kuadrat cos kuadrat Q ditambah min. Nah, jadi min ya. R sin Q dikali R sin Q. Oh, tapi min, terus min lagi. Min, artinya ini plus, artinya positif. R sin Q, artinya R kuadrat sin kuadrat Q. Terus ini kali ini, kurang. Jadi 3R pangkat 3 cos kuadrat Q sin Q. Ya, udah. Terus ada yang bisa disimplifikasi? Ada nggak ya? Udah kayak nggak ada deh. Nggak ada, gue nggak melihat tadi bisa simplifikasi. Udah, coba ini. Nanti ini untuk si do Z per do Q. Dah, tuh. Karena dia nggak minta dimasukin ke suatu nilai. Yang dia minta dimasukin ke suatu nilai adalah si do Z per do R. Beda. Oke, sampai sini ada mau nanya nggak? Ini buat yang tentukan do Z per do Q pakai turunan rantai multivariabel. Sorry Bang, mungkin boleh nanya nggak Bang? Apa? Boleh. Gua agak miss ininya sih. Itu yang do yang pas ditanya do itu yang rumusan di sebelah kiri Bang. Yang do Z per do Q. Itu yang rumus do Z per do X kali do X per do Q itu tambah do Z per do Y tambah do Y per do Q itu dari mana Bang rumusnya? Ini rumus rantai multivariabel. Bisa nggak ingat? Ini di awal setelah UTS nggak sih? Harus kita jadi. Cuman itu kan Z per Q, berarti itu X sama Y-nya itu udah pasti masuk ya Bang? X sama Y-nya udah pasti masuk. Oh iya, udah pasti. Karena kenapa gitu? Karena Y juga sebagai fungsi dari Q.
dia inputnya juga key. Kalau misalnya Y itu nggak ada key-nya, artinya ini 0. Ini bakal 0. Ngerti nggak? Kalau Y itu nggak punya key, nggak ada key-nya, artinya ini nggak perlu. Cuma si do Z, do X doang ini aja jadinya. Oke. Ada key-nya, makanya dimasukin juga. Oke, paham Bang. Sama kalau misalkan itu yang R, Q sama dengan 5, V itu masuknya kemana ya Bang? Nah ini belum kan belum selesai. Oke. Selalu. Oh, berarti itu udah rumus bawahan ya Bang? Gimana? Berarti itu udah rumus bawahan ya Bang? Udah rumusnya. Sebenarnya kalau mau tahu kenapa rumusnya kayak gitu, karena gimana ya? Misalnya do Z do Ki, do Z per do Ki, do Z do X dikali do X do Ki. Nah ini kan sama kayak do Z per do Ki. Kenapa bisa jadi kayak gini rumusnya? Sebenarnya ini kayak dianggap dicoret gitu loh, do X ya. Nah di do Z do Ki kan, sebenarnya kayak gitu. Cuman cara pengerjaannya yang benar ini. Oke, Oke, paham. Thank you, Bang. Oke, slow. Oke, yang ada yang mau nanya lagi? Sebelum lanjut ke do Z, do R. Nggak ada? Oke, lanjut ya. Gue tulis ulang lagi, X pangkat 3 ya. Oh, X pangkat 3. Z-nya dulu deh. Ya, Z sama X pangkat 3 min XY plus Y pangkat 3. Artinya do Z. Nah, kayak ditanya sekarang si do Z per do R. Nah, kalau gue lebih suka, ini kan lu ngerantain multivariabel dulu kan. Ngerantain multivariabel dulu, baru lu masukin si X itu berapa, Y itu berapa gitu. Nah, sebenarnya cara juga bisa dibalik. Jadi sebenarnya rumus ini juga bisa nggak dipakai. Ini bisa nggak dipakai nih. Jadi caranya adalah, ini cara kedua, tapi menurut gua bukan cara yang proper ya. At least yang bukan by the book gitu loh. Karena di buku mintanya kayak gini masih. Nah, tapi cara kedua tuh adalah lu bisa substitusiin dulu X-nya. Jadi X sama Y-nya yang masukin dulu. Jadi misalnya X pangkat 3 nih, langsung R pangkat 3 sin pangkat 3 Ki kurang R kuadrat sin Ki cos Ki tambah R pangkat 3 cos pangkat 3 Ki. Nah, langsung kayak gini, baru kita turunin do Z per do R. Langsung aja. Ini nggak usah pakai variabel-variabel lagi. Multivariabel turunan multivariabel lagi. Karena udah nggak ada X, nggak ada Y. Langsung 3R kuadrat sin pangkat 3 Ki kurang 2R sin Ki cos Ki tambah 3R kuadrat cos pangkat 3 Ki. Oke, langsung masukin saat R dan Ki adalah berapa tuh tadi? 5 sama Pi. 5 dan Pi. Langsung masukin. Nah, biar cepat aja ya. Sin Pi itu berapa? Sin 180. 0 kan? Iya nggak sih? Ya kan 0 ya? Sin 180 0 kan? 0 ya? Iya benar. Ada sin lagi, itu juga 0. Artinya ini sama ini nggak ada nilainya. Berarti cuma sih 3R kuadrat cos pangkat 3 Ki. 3 dikali 5 kuadrat kali cos 180. Tapi ini di pangkat 3. Oke, cos 180 itu kan min 1 di pangkat 3, pangkatnya ganjil, artinya tetap min 1. 3 kali 5 kuadrat kali min 1. Berapa nih? Min 75. Dah, jawaban saya. Sampai situ. Itu buat nomor 1. Ada yang mau nanya? Ada yang kurang jelas? Nggak ada ya? Oke, nggak ada ya. Ntar gue ekspor dulu nih. Nomor 1. Saya tengah ya. Ya, kelihatan lah. Oke,
Nggak ada yang mau nanya ya nomor 1 ya. Ini gue hapus nih. Udah gue save tadi. Oke, lanjut. Nomor 2 ini mau gampang ya. Ini mau gampang. Kan simpel kan ya? Cuma gini doang ya lah. Oke. Yang ditanya adalah, ini kan materi integral lipat ya. Gampang lah ya. Cuman double integral doang kok. Double integral standar. Oke. Integral 0 dan 3. Integral 0 dan 2. E pangkat X plus Y dy dx. Nah, lihat ya. Lihat urutannya. Y dulu yang integralin. Oke. Ini kita pecah aja nih. Ini, kalau kita pecah nih. Ini kalau kita pecah, kan bisa jadi E pangkat X dikali E pangkat Y. Ya dong. Nah, karena E pangkat X ini adalah sebuah konstanta, kalau dilihat dari diferensial Y. Ya dong. Kalau kita integral terhadap Y, E pangkat X itu dianggap konstanta. Nanti bisa kita tulis ulang seperti ini. E pangkat X, nah baru integralin lagi. Ln 2, E pangkat Y, dy dx, ln 2. Nah, ada yang bingung nggak sama ini? Kenapa bisa jadi kayak gini? Nggak ada ya? Kalkulus 1 sih, yalah. Nggak ada ya, nggak ada yang bingung ya. Lanjut nih. Oke, kita hitung sih ini dulu nih. Kan. Nah, masih ingat nggak integral E pangkat Y terhadap Y? Apa hasilnya? Ya, kacak banget. Ya udah. Dan E pangkat Y terhadap dy itu adalah nilai dia sendiri. Oke. Nilai dia sendiri. Jadi E pangkat Y kalau diintegralin juga E pangkat Y. Ada bedanya. Itu apa namanya? Sifat dari angka apa ya sebutnya? Bukan angka natural. Iya ya. Lupa deh gue sebutnya apa. Ya pokoknya itulah. E pangkat X kalau diintegralin terhadap X akan E pangkat X juga. Jadi akan itu dia sendiri gitu maksudnya. Nah, E pangkat Y dievaluasi terhadap O, 0, O gitu kan. 0 sampai ln 2 kan. Nah, artinya kan jadi E pangkat ln 2 dikurang E pangkat 0. Ya dong. E pangkat ln 2 adalah, ya masa nggak ada yang mau jawab? Ini 1. E pangkat ln 2, ada yang inget nggak? 2 nggak sih? Jadi itu nggak sih? Ya, 2 benar. Itu 2. E pangkat ln 2 itu 2. Oke, 2 min 1, 1. Dah. Oke, kita udah dapat nih 1 ya kan? Artinya ini nilainya 1. Nilainya 1. Artinya kita lanjut integral ya. Integral 0 sampai ln 3 E pangkat X dikali 1 dx. Dikali 1 sama aja kan. Oke, baru kita hitung lagi nih. E pangkat X diintegralin E pangkat X juga. Evaluasi terhadap 0 sampai ln 3. Artinya E pangkat ln 3 kurang E pangkat 0. Yaitu 3 kurang 1. Yaitu 2. Udah, jawabannya kawan. 2. Gampang kan? Nomor 2. Ada yang mau nanya? Bang, gue mau nanya bang. Jadi Oh. misalnya kita integralin pakai dy. Jadi kalau ada variabel x-nya itu kita anggap konstanta aja gitu. Kayak taruh depan aja itu boleh. Sebenarnya tergantung bagaimana fungsinya secara matematis, gimana fungsinya sih. Jadi gimana ya? Kayak misalnya nih, kayak gini nih contoh. Integral misalnya 0 sampai 2 3x kuadrat dx. Nah, lu masih ingat gak kalau gue nggak bisa bilang SMA juga sih. Lu masih ingat gak kalau ini 3 ini kan bisa dikeluarin, ya nggak? Masih ingat gak kalau jadi 3 Bisa. integral x kuadrat dx, bisa kan? Bisa. Nah, ini kenapa bisa dikeluarkan kayak gini? E pangkat X-nya. Kan ini bisa dipisahkan tadi jadi E pangkat X dikali E pangkat Y. Nah, E pangkat X ini kalau diintegralin terhadap Y, ini kan nggak ada komponen Y-nya, kan? Ya kan? Nggak ada komponen Y kan di E pangkat X itu.
Nah, kalau nggak ada, kita bisa anggap ini sebagai konstan. Kita bisa anggap itu sebagai konstan dan kita keluarkan dari integralnya. Gitu, ngerti? Ngerti nggak? Sama kayak gini. 3 ini ada X nggak di 3 ini? Nggak ada kan? Oh, Di X ini berarti turunan sama integralnya sama gitu ya. Jadi kalau turunan terhadap suatu variabel lainnya nggak pengaruh gitu ya. Pokoknya tergantung variabel yang turunin ya. ya benar-benar. Nih contoh ya, gue kasih. Misalnya Z sama dengan X kuadrat Y. Artinya dou Z per dou X apa? 2x. Nah, X Y. Nah, Y-nya nggak diapa-apain kan? Diem Iya, aja ya, kan? oke. Y-nya itu dianggap konstan gitu. Karena nggak diapa-apain. Itu. Ngerti ya? Kalau yang ribet-ribet trigonometri inverse gitu sama kan ya Bang? Semuanya. Oke, contoh lagi ya. Z sama dengan kayak tadi deh. R kali cos Q tadi kan. R kali cos Q. Artinya dou Z per dou R apa? Dou Z per Ya, dou R apa? Koski-nya aja ya. Cos Q doang dong. Ya kan? Walaupun Oh, ini suatu variabel, ini nggak ada hubungannya sama R. Nggak ada R-nya. Jadi dianggap konstan. Nah, kalau misalnya lu ditanya lah dou Z per dou Q, sekarang yang dianggap konstan adalah R-nya. Ngerti? Jadi turunin jadi R dikali min sin Q. Gitu. Oke deh. Ya, Thank you ngerti ya? Bang. Ya, oke, ngerti. Thank you Bang. Aman. BTW gue mau nanya dong. Nggak, bukan pelajaran. Maksudnya, seingat gue TI nggak ada kalkulus 2 dah. Baru. Gue udah pernah nanya deh. Nggak jadi ya. Gue udah pernah nanya. Yang ngekontak gue siapa deh? Gue mau tahu dong. Salsa nggak sih? Salsa. Coba kalau nggak yang kontak coba. Gue udah pernah nanya lu, gue lupa. Oke. Ada yang mau nanya lain nggak nomor gue? Halo, ada yang mau nanya lagi nomor 2? Biasanya gue kalau asistensi, ada yang mau nanya gue kasih nilai tambah tuh. Tapi ini bukan kelas gue, nggak bisa dah. Ya udah, Lu oke, biasanya nggak ada kasih kayak Excel gitu ya Bang ya? apa? Kasih kayak Excel gitu ya Bang buat nanya gitu ya? Kasih media apa Bang? Oh enggak, jadi maksudnya kayak asistensi gini nih misalnya asistensi gini. Kalau ada yang mau bantuin gue jawab soal, biasanya gue kasih tugasnya jadi 100 gitu, yang awal 90. Paling gitu doang. Iya, iya. Catat nama biasa. Ya, kok hilang sih? Kayak nggak ada yang mau nanya lagi ya. Kita nomor 3. Ya, nge-lag nih gue. Bentar. Gimana? Oke, kita masih balik lagi ke soal turunan multivariabel. Bab 12. Sebelumnya kalian udah ada pernah ujian offline tuh? Kalau Halo? gue udah Bang, apa mungkin sebagian kelas yang ekotek sama Pak Farizal sama status sudah Bang. Sama kemarin Alim udah sih Bang, harusnya udah semua. Hah, nggak kenal gue. Mohon maaf. Aljabar linear. Nggak tahu. Gue aljabar linear bukan sama dia. Oh iya, iyalah. Lanjut aja Bang, lanjut. Oke, balik lagi ke turunan multivariabel nih. Kita dikasih suatu fungsi multivariabel, f sebagai fungsi x dan y adalah x, e pangkat y tambah x kuadrat y. Oke, kita lihat pertanyaan pertamanya. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut dapat diturunkan pada semua titik dengan menunjukkan bahwa fx, ini turunan f terhadap x maksudnya. Ya, jadi fx itu maksudnya dou f per dou x. Itu maksudnya. Kalau fy,
Berarti do F per do Y. Ya, harusnya kalian udah tahu ya. Do F, do Y, adapt, dan continue. Oke, jadi kita cari nih, do F, do X-nya. Langsung aja turunin terhadap X. Kayak tadi, anggap yang variabel-variabel Y sebagai konstanta. Jadi X, E pangkat Y, E pangkatnya kan konstanta. Kalau terhadap X, X-nya ini X, ya udah X turunin, jadi 1 kan. Nanti E pangkat Y doang. Tambah 2X, Y. Oke, do F, do Y-nya adalah do F, do Y-nya itu adalah, nah, masih ada yang ingat turunan E pangkat Y terhadap Y? Apa? Pangkat Y sendiri dong. Oke, E pangkat Y sendiri. Asik. Oke, pangkat Y ya. E pangkat Y. Enggak gini, sorry. X pangkat E pangkat Y. Nah, gini. Tambah X kuadrat. Gitu. Benar ya? Iya benar. Nah, oke. Nah, di sini lu udah ngebuktiin kalau do F, do X-nya itu adalah ada. Dan sekarang lu mau buktiin dia continue di semua titik. Continue itu maksudnya kalau masih ingat kalkulus 1, continue itu maksudnya dia terdefinisi di seluruh titik. Dari min tak hingga sampai tak hingga. Dia terdefinisi di semua titik. Nah, sebenarnya kalau lu lihat nih di sini, sebenarnya kalau lihat di sini ya, ini tuh terdefinisi di semua titik. Dia tuh nggak ada tuh kayak misalnya lu ngambil suatu angka domain gitu, misalnya X dan Y berapa, dan lu bakal dapetin misalnya apa sih, kayak kalau di kalkulator tuh kayak bukan math error ya, apa sih, tak terdefinisi gitu, yang kayak misalnya ntar dapetnya 0/0 gitu loh, tau kan ya, terdapat 0/0 kan tak terdefinisi tuh. Nah, ini nih kalau lo lihat-lihat, ini sebenarnya nggak ada nih, sama sekali nggak ada. Jadi lo mau masukin Y dan X berapapun, ini semua terdefinisi. Maka ini bisa dibilang continue. Oke, sebenarnya gitu. Sebenarnya ada 3 aturan sih. Continue, suatu ini continue. 1, bisa diturunkan. 2, nilai di semua titik akan sama dengan nilai limitnya. Tapi yang ketiga gue lupa apa. Tapi kalau coba hitung, ini continue. Jadi trust me bro aja. Trust me bro. Oke, B ya. Yang kedua adalah carilah gradien fungsi di atas. Nah, masih ingat nggak kalau gradien itu ada operatornya sendiri kalau dalam turunan multivariabel yang segitiga kebalik kayak gini? Ingat ya? Segitiga kebalik kayak gini? Ini X, Y. Nah, jadi kalau ditanya, carilah gradien fungsi di atas. Itu nanyain ini. Nah, masih ingat ya? Kalau gradien atau sebutnya del. Gradien atau del. Del dari fungsi tadi, f x, y itu adalah kalau misalnya gua tulis dalam notasi vektor, itu kan jadi gini, do per do x dikali arah i, salah. Do per do x dari fx, y dalam arah i ditambah do f per do y x, y dalam arah j. Itu kan. Atau kalau gue mau dalam notasi vektor yang bentuk lain, yang ini nih, kayak gini. Kalau yang dibikin jadi vektor matriks satu kolom kan, vektor do per do x, do per do y dikali dengan si fx-nya, y-nya gitu. Nah, kayaknya orang-orang lebih prefer inilah ya nggak sih? Tapi jujur gue sendiri sih prefer ini ya sebenarnya. Oke. Kalau yang tanya adalah gradien, atau yang ditanya tuh ini. Yang ditanya tuh seperti ini. Nah, kebetulan si fungsi ini adalah fungsi dari x dan y, artinya cuma 2 variabel.
Nah, kalau dia misalnya 3 variabel, misalnya ada X, Y, dan Z, nanti lo ada juga do F per do Z, gitu. Bla, 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 gitu. Kalau 3 variabel. Seperti gitu. Oke, kita hitung langsung ya. Artinya, del dari Fx, Y adalah, nah turunan F terhadap X-nya dulu, dikali vektor arah I. Nah, ini kan udah ada nih. Tinggal kita tulis saja. E pangkat Y tambah 2XY. Ini dalam arah I, ditambah, nah yang ini, do F per do Y, dalam arah J. Nah, kan udah dapat nih, do F per do Y. X, E pangkat Y, ditambah X kuadrat dalam arah J. Ini dapat, udah deh, itu B. Gradien fungsi di atas. Udah, ini gradiennya. Selesai. Ada yang mau nanya? Halo, ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Lanjut, C. Yang ketiga adalah, carilah bidang singgung fungsi pada titik 2,0. 2,0. Ini ada kecil. Oh, enggak, ding. Oke. Bidang singgung ya. Nah, kalau kalian masih ingat bidang singgung itu sebenarnya ada beberapa rumus yang bisa kalian pakai sebenarnya. Tapi satu rumus yang gue favoritin dan satu-satu yang gue inget ya, bahkan ya. Jadi tuh gini, untuk mencari bidang singgung di suatu fungsi multivariabel, itu kalian pakai satu template kayak gini nih. Jadi misalnya L, gue sebut L, bidang singgung gue sebut L. L X, Y adalah A, X min X0 ditambah B, Y min Y0 ditambah Z0. Nah, X ini variabelnya, variabel di akhir, X dan Y0 itu, enggak, putus bro, variabel, X0 itu adalah Dian X0 sama Y0, itu tuh dia nanya di mana? Kan di titik 2,0, artinya 2-nya itu X0, 0 itu Y0 gitu. Nah, Z0 itu adalah si fungsi tadi Fx, Y di saat Y dan X-nya adalah si X0 dan Y0. Nah, jadi kalau kita cari Z0 nih, artinya si F di saat 2,0 gitu. Itu Z0, F 2,0 berapa? F-nya berapa sih? X E pangkat Y ya? Oh, X. 2 dikali E pangkat 0 ditambah X kuadrat kali Y. X kuadrat itu artinya 2 kuadrat dikali 0. Oke, ini 0. Dan jawabannya lah 2 ya. Iya 2 ya? Iya 2. E pangkat 0 itu 1. 2 kali 1. Terus Z0 adalah 2. Oke, dapat. Z0 2. Oke, terus kita masukin deh. Enggak, belum selesai. Nah, A dan B ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai, A dan B ini adalah si turunan parsial ini, do F do X dan do F do Y-nya. Kalau nggak salah gitu. Iya ya benar kayak gitu. Tapi di saat titik 2,0 tadi. 2,0 atau si X0 Y0 itu tadi yang ditanya. Si yang ditanya tuh 2,0. Oke. Si A dan B-nya itu. Nah, artinya kita tadi dapat ya, do F do X-nya itu adalah, kita dapat do F do X-nya itu adalah si E di pangkat Y ditambah 2XY. Artinya do F do X di saat 2,0, masukin E pangkat Y, E pangkat 0 ditambah 2 dikali 0. Nanti 1, 0. Nah, terus kita cari lagi si do F do Y. Kan udah ada nih. Nah, di saat 2,0 berapa? X E pangkat Y. X-nya 2 dikali E pangkat 0 tambah X kuadrat, 2 kuadrat. 2 tambah 4, 6. Nanti kita dapat
Nanti kita dapat bahwa Lx, Y adalah, nah A itu tadi ingat ya, do F per do X di saat 2,0, arti 1 sama dengan 1 dikali X tetap X, kurang X0 2 tadi, ditambah B. B itu do F per do Y di saat 2,0, tadi udah dapat nilainya 6, Y min Y0 adalah 0, ditambah Z0 tadi kita hitung. Nih, 2. Kita simplifikasi, X min 2 sama plus 2 bilang ya. Jadi X tambah 6Y. Inilah fungsi bidang singgung yang lu cari. Dah, selesai. Gitu. Nah, kalau misalnya lu mau lihat visualnya nih, gue udah bikin nih, gue udah nyari. Jadi tadi fungsinya adalah si F sama dengan XE pangkat Y tambah X kuadrat Y. Terus bidang singgungan tadi X plus 6Y. Dan kalau lu lihat di titik 2,0 ya. Berarti kan 2 nih. 2. Terus ini 0. Tingginya 0. Nah, ini nih. Kalau zoom nih, ini sebenarnya nyinggung nih. Memang gambarnya doang CCD. Tapi sebenarnya kalau lihat kan, nyinggung kan ya. Nah, gitu. Dia nyinggung titik 2,0 itu. 2,0 di bidang X dan Y. Gitu. Secara visual gitu kira-kira. Ada yang mau nanya? Anda mau nanya? Nggak ada? Bang, mau nanya, Bang. Woi, slow, fun. Yang A itu kalau nggak continue, berarti kalau dia tahingga doang atau gimana, Bang? Oh, masih ngomongin continue tadi ya. Nggak mungkin nggak continue sih soal kayak gini. Jadi, sebenarnya cara membuktikan kalau suatu fungsi itu tidak continue, itu tuh satu, turunannya nggak ada, atau di salah satu titik X, Y itu nilai si F-nya, nilainya misalnya tidak terdefinisi kayak 0 per 0. Nah, ini kan nggak jelas kan. Nah, ini membuat suatu kayak lubang gitu loh di suatu fungsi. Jadi ada nilai fungsi yang akhirnya 0,0 nih di suatu X dan Y itu jadi tidak kontinu karena ada putus di suatu titik. Nah, sebenarnya cara membuktikan kenapa bisa nggak kontinu yaitu dengan cara ya lu nyari sendiri X sama Y, kira-kira apa yang nggak kontinu, yang bisa bikin jadi nggak kontinu apa X dan Y-nya. Dan ya silakan aja coba cari, kayaknya nggak ada sih, harusnya nggak ada. Makanya ini kontinu karena terdefinisi di seluruh X dan Y gitu. Oke, makasih, Bang. Aman. Ada yang mau nanya lagi? Nanti ya bidang singgung ya. Ini menyinggung di titik 2,0. Ya ngelag. Enggak deh. Jadi. Oke, ada yang mau nanya lagi? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Gua sport. Nomor 3. Kalau ada yang merasa gue kecepatan, bilang ya. Kecepatan ngomongnya, bilang ya. Atau kalau nggak ngerti, langsung di stop aja. Oke, nih. Ini yang bagus nih. Ini salah satu materi yang gue suka. Oke, soal keempat, dia nanya, carilah titik kritis dari fungsi f(x, y), x kuadrat plus xy plus y kuadrat plus y. Selidiki kah apakah titik tersebut minimum atau maksimum lokal? Titik minimum yang disebutnya minima. Tahu ya, maksimum lokal sebutnya maksima. Atau titik pelana. Nah, ada yang tahu nggak nama lain titik pelananya? Ada yang tahu? Titik pelanannya nama lainnya.
Nggak ada yang tahu. Apa gue nge-lag? Nggak tahu Bang, jujur gue nggak tahu. Yang lain teman-teman ada yang tahu nggak? Nggak tahu nama lain titik pelana? Nah, ya nggak apa-apa ya. Nama lainnya adalah saddle point. Saddle point namanya. Nah, jadi gini, kalau kalian masih ingat kalkulus 1, titik maksimum atau minimum kan misalnya gini. Kalau ada fungsi, terus misalnya fungsinya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c gitu misalnya. Nah, ini kan a-nya positif nih. Kalau kita anggap a-nya positif, dia bakal naik ke atas kan. Terbuka ke atas kan. Dia bakal terbuka ke atas, terus membuktikan bahwa si titik ini adalah titik terendah, titik minimum rendah. Sedangkan kalau A-nya negatif, kalau dia jadi negatif, dia bakal jadi kayak gini. Membuktikan bahwa ada titik tertinggi. Ini jadi titik tertinggi, tinggi. Gitu. Nah, dalam dunia multivariabel nggak semudah itu. Jadi itu nggak cuma terendah atau tertinggi doang. Tapi ada namanya saddle point. Ada pilihan ketiga namanya saddle point. Jadi dia kalau bisa dibilang terendah dan tertinggi. Dia sama-sama terendah, tapi dia juga titik tertinggi. Gitu. Nah, kenapa gitu? Gue kasih contoh soal tadi deh, nomor 3 tadi. Nomor 3 tadi itu bagus buat contoh untuk saddle point. Kalau kalian bingung nih, kira-kira apa sih maksudnya titik pelana itu? Misalnya, tadi soalnya apa sih? XE pangkat Y, Z sama dengan ya belum. Z sama dengan XE pangkat Y ditambah X kuadrat Y. Nah, jadi maksud gua apa? Titik pelana itu bisa dibilang dia sama-sama titik terendah, tapi juga titik tertinggi juga. Jadi kayak nggak jelas, ini titik terendah atau tertinggi yang benar. Oke. Contohnya itu adalah nomor sebelumnya tadi, bagus nih. Oke, misalnya gue ambil si titik, kursor gue kelihatan nggak? Kelihatan Bang. Kelihatan ya, kursor gue kelihatan ya. Oke, misalnya kita ngambil titik ini nih, lihat ya, ini kan si min 2 nih, di min 2 ini. Nah, ini kelihatannya kalau dari sini, kelihatannya kayak titik terendah nggak? Ya kan? Ya nggak? Ini titik terendah kan? Set, gitu. Nah, ini dari satu arah. Ini kalau nggak salah do Z, do Y. Kalau nggak salah do Z, do Y. Ini titik terendah, tapi coba lu lihat dari sini. Jadi titik tertinggi, ya nggak? Jadi titik tertinggi, ya nggak? Nah, ini yang disebut sebagai saddle point. Kenapa disebut saddle point? Nah, kalau lo tahu saddle tuh dudukannya kuda tuh. Saddle horse, coba. Kedudukannya kuda. Nah, nih. Jadi kalau dilihat dari mana yang bagus ya? Kalau dilihat dari sini, kalau lihat dari samping kan menurun nih, ya. Ada titik terendah nih. Tapi kalau lihat dari belakang, kelihatan kayak titik tertinggi, ya nggak? Nah, tuh gitu. Kenapa itu disebut saddle point? Karena kayak saddle-nya kuda, gitu. Penting banget ya cerita gue. Ceritanya. Tapi jujur waktu gue denger itu tuh, gue excited sih. Gue excited. Oh gitu. Ya, jadi gitu. Kenapa dibilang titik pelana? Karena dia itu bisa minimum, tapi juga bisa maksimum. Dilihat dari sini dia maksimum, tapi dilihat dari samping malah minimum. Gitu. Jadi nggak jelas, ini titik maksimum minimum. Gitu. Itu disebut titik pelana, atau saddle point. Itu maksudnya. Nah, oke. Cara nyelidikin apakah titik tersebut minimum atau maksimum atau pelana, itu ada satu tes. Sebelumnya tentang yang tadi ada yang mau nanya tentang kenapa disebut saddle point dan itu semua. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya? Kalau menurut gue yang seru di situ. Oke. Cara nyarinya adalah ada sebutnya second derivative test.
Jadi gini, kalau gue tulis gini ngerti ya? Jangan gue tulis gini deh, gue tulis gini aja. Dou f x, y, dou kuadrat per dou x kuadrat dikali dou kuadrat f x, y per dou y kuadrat. Nah, ini dikurang sama dou f. Gimana ya? Tunggu. Dou per dou y dikali dou f x, y per dou x. Nah, dari kuadrat sama dengan h. Pernah lihat ya? Atau kalau biasa sih orang nulisnya gini aja sih. Fxx dikali Fy dikurang dari dalam kurung Fxy kuadrat sama dengan h. Nah, tahu ya? Pernah tahu ya? Apa? Uji ini. Nah, tahu lah ya. Semua tahu. Oke, jadi ini disebut sebagai second derivative test. Misalnya, gue ngambil turunan kedua si fungsi multivariabel tadi, turunan kedua terhadap x, dikali turunan kedua terhadap y, nah nanti nilai itu dikurang terhadap, diturunin dulu terhadap x, terus turunin lagi terhadap y, terus dikuadrat. Nah, kalau nilai itu digabung, nanti nilainya jadi h. Misalnya gue anggap sebagai h. Nah, h ini, dalam uji ini, nyeritain kalau gini, h itu kalau nilainya positif, artinya titik tadi itu maksima atau minima. Pasti maksima atau minima. Jadi maksudnya kalau h-nya adalah positif, dia nggak mungkin saddle point, gitu maksudnya. Tapi bisa jadi maksima, bisa jadi minima. Masih harus dibuktikan lagi, maksima atau minima. Nah, yang kedua adalah, kalau nilainya negatif, si h ini, maka bisa dipastikan kalau ini jadi saddle point. Ini saddle point atau pelana. Oke, nah kalau hanya sama dengan 0, ada yang tahu kalau hanya sama dengan 0 kenapa? Ada yang tahu? Ya, kacau. Nggak kontinu kali, Bang. Gue nebak-nebak aja Apa? sih. Nggak kontinu. Nggak continue. Benar, nggak bisa pakai uji ini. Oh, iya. Benar, nggak bisa pakai uji ini. Nggak boleh. Karena hanya 0. Oke. Oke, nah jadi sebenarnya yang diminta dari nomor 4 ini adalah coba lu hitung begini, kayak gini. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu nih. Carilah titik kritis dari fungsi ini. Nah, kita nyari titik kritisnya dulu ya. Nyari titik kritisnya dulu. Nah, nyari titik kritisnya itu adalah dengan cara kita melihat bentar, wait. Kok gue lupa sih? Oh ya, oke, lupa. Oke, cara nyari titik kritisnya adalah dengan melihat si turunan pertamanya. Turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, masih ingat ya? Masih ingat nggak kalau di SMA? Ini gue yakin banget ada di SMA. Jadi misalnya lu punya suatu persamaan kuadrat. Misalnya punya suatu persamaan kuadrat. Ya kan? F, X, X kuadrat plus BX plus C. Nah, misalnya lu mau tahu nilai, ini kan ada nilai terendah ya kan? Nilai terendah. Ada nilai terendahnya kan? Apa ya sebutnya? Fx minimum gitu. Min. Nah, masih ingat nggak cara nyari nilai titik terendahnya nih? Misalnya kayak X-nya berapa? X-nya berapa? Itu masih ingat nggak gimana caranya? Masih ada yang ingat? Gimana caranya? Turunan bukan? Nah, turunan ke berapa? 1, 2, 3. Kayaknya pertama deh. Oke, turunan pertama, dou fx terhadap x sama dengan berapa? Sama dengan 0.
Ya, betul, sama dengan 0 ya. Kenapa sama dengan 0? Karena kalau kita lihat gradien titiknya, dia tuh datar kan. Artinya gradiennya kan masih ingat ya, turunan pertama itu kan dianggap gradien, dianggap suatu gradien. Nah, kalau dia datar, gradiennya 0. Jadi turunan pertama sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita lakukan pencarian titik kritis juga dengan cara seperti ini. Kita turunkan terhadap do f per do x sama dengan 0. Nah, tapi satu lagi, karena dia multivariabel, ada y-nya, kita juga tambahin cari do f per do y-nya harus 0. Gitu. Oke? Make sense nggak? Make sense ya? Jadi, titik kritisnya itu dilihat dari, oh, kalau gue turunin terhadap x, ini bakal datar. Kalau gue turunin terhadap y, juga dia bakal datar. Gitu, gradien. Gitu maksudnya. Itulah titik kritis, di mana pada kedua point of view, sama-sama turunan terhadap x dan turunan terhadap y, nilainya sama-sama 0. Gitu. Itulah titik kritisnya. Oke, jadi misalnya kita cari dulu do f per do x-nya. Do f per do x-nya adalah kan x kuadrat plus xy plus y kuadrat plus y. Artinya turunan terhadap x, 2x tambah y. Udah ya, udah. Do f per do y, ini sama dengan 0. Pak. Do f per do y, x kuadrat diturunin terhadap y 0, xy itu jadi x doang, y kuadrat jadi 2y, terus y diturunin terjadi 1. Ya, 1. Oke. Nah, ini kan nilainya sama-sama 0 nih. Kan? Nah, caranya dari titik kritisnya tuh di x dan y berapa gitu. Tuh kan. X dan y berapa. Caranya dari titik kritisnya adalah ya udah kita aljabar mudah aja. 2x tambah y. Enggak gitu deh. sorry. 2x pakai eliminasi, y sama dengan 0. X tambah 2y sama dengan min 1. Misalnya gua mau ubah 1 sama 2. 2 kaliin. 2x plus y sama dengan 0. 2x tambah 4y sama dengan min 2. Terus gua kurangin. Dihilang. Y dikurang 4y kan min 3y. Terus 0 dikurang min 2 jadi plus 2 ya. 2. Artinya y sama dengan min 2/3. Nah, balik lagi ke persamaan awal, salah satu persamaan awal, 2x tambah min 2/3 sama dengan 0. Artinya 2x sama dengan 2/3, dx sama dengan 1/3. Dapat deh akhirnya titik-titik ininya. Nah, y, titik-titik, apa namanya? Inilah titik kritisnya. Titik kritisnya. Y sama dengan, gue tulis kayak gini jadi, x, y, yaitu adalah 1/3, min 2/3. Oke, gitu. Ini titik kritis ya. Ada yang mau nanya nggak sejauh ini? Sejauh ini dulu. Namanya. Bagian tadi ngerti ya kenapa turunan pertamanya harus jadi 0? Itu gara-gara kalau kalian masih ingat SMA, dari titik ini kan turunan pertamanya gitu kan. Sama, konsepnya sama. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya? Oke, nggak ada yang mau nanya ya. Oke. Lanjut. Kita balik lagi ke tes ini. fxx, fyy, dan fxy. Ini turunan terhadap x 2 kali, turunan terhadap y 2 kali, turunan terhadap x, habis itu diturunin lagi terhadap y. Oke, kita cari si fxx dulu. Kita cari si fxx. Nah, kita kan udah ada nih turunan terhadap x. Ya kan? Ya, kita turunin sekali lagi aja. Terhadap x lagi. Nanti jadi 2x plus y. Oh, itu jadi berapa tuh? Jadi 2 ya, 2 doang. 2. fyy, turunan terhadap y, diturunin lagi. Turunan terhadap y 2 kali. Ini kita turunin terhadap y lagi. X plus 2y plus 1x diturunin terhadap y 0, 1 juga 0, 2y itu jadi 2 doang. Oke, dapat nih. fxx-nya 2, fy-nya ada 2. Satu lagi yang dibutuhkan adalah si
fxy. Turunan terhadap x dikalikan y, dikalikan. Turunan terhadap x, terus diturunin lagi terhadap y. Ntar guys, ada nelpon. Ntar ya. Oke, sorry. Oke. Fx lagi. Fxy sama dengan, nah, tadi kayak gue bilang, kita butuh fxy, artinya kita ambil turunan pertama terhadap x, terus kita turunin terhadap y. Nah, 2x diturunin terhadap y itu 0, y diturunin terhadap y 1. Itu jawabannya 1. Nah, oke, balik lagi ke rumus ini. Second derivative test. Kayak kita tulis ulang, fxx kali fyy dikurang fxy kuadrat sama dengan h. Oke, fxx tadi 2, fyy 2, fxy 1. Artinya 2 dikali 2 dikurang 1 kuadrat sama dengan h. Ini berapa nih? 4 kurang 1. H. Artinya h-nya berapa? 3 kan? Nah, kalau dia 3, artinya nilainya apa? Positif kan? Kalau dia nilai positif, artinya bisa dipastikan kalau dia itu ini. Titik tadi itu minima, kalau nggak maksima. Nah, karena dia positif. Nah, sekarang pertanyaannya, maksima apa minima? Iya, hitung lagi. Emang ya, soal bercanda banget ya. Emang paling harus banyak banget pemikiran nih. Nah, oke. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau nanya sampai si second derivative test ini. Uji turunan kedua ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada yang mau nanya? Boleh loh kalau mau nanya. Nggak bayar kok namanya. Ada mau nanya nggak? Bang, mau nanya lagi, fxy sama fyx itu sama nggak? Atau bisa beda-beda? Itu pertanyaan bagus tuh. Hampir semua fungsi sama. Hampir. Nggak semua. Oh, fxy, ini kan, fxy itu sama nggak iya, sama iya. f? Hampir semua fungsi sama. Gue pernah baca nih. Ini nggak di cover di kalkulus 2 sebenarnya. Cuman hampir semua fungsi itu sama, tapi ada beberapa fungsi yang nggak boleh disamain ada. Tapi gue nggak tahu contohnya apa. Jadi, tapi kalau untuk sekedar kalkulus 2 matkul kayak gini, anggap aja sama juga gue. Nggak masalah. Oke, thank you. Yuk, sama-sama. Udah mulai lagi? Nggak ada ya? Kayak lanjut. Kayak gue balik lagi ke konsepsi titik ini. Misalnya gue punya, nah misalnya lagi, ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalian kan masih ingat ya, kalau misalnya tempat nyari titik terendah atau titik tertinggi gitu ya, suatu titik tertinggi itu dengan cara mengambil turunan pertamanya kan, f per dou x-nya kan, kalau 0. Nah, masih ingat nggak kalau misalnya lu punya suatu fungsi satu variabel aja kayak gini, misalnya lu mau membuktikan bahwa oh dia itu adalah fungsi terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Masih ingat nggak caranya gitu? Secara matematis maksudnya. Ini tuh terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Secara matematis. Masih ada ingat nggak gimana caranya? Ayo. Saya ada, sumpah. Gue masih ingat. Saya ada. Ya, nggak ada ingat ya. Kedua nggak sih, Bang? Oh iya, turunan kedua. Itu tahu. Turunan keduanya gimana? Misalnya d kuadrat f per dx kuadrat sama dengan apa?
Kalau misalnya dia terbuka ke atas harus kayak gimana? Kalau terbuka ke bawah harus kayak gimana? Kayaknya kalau terbuka ke atas lebih dari nggak sih Bang? Gue nggak tahu, lupa gue di lebih dari kurang lebihnya. Lebih Kalau dari terbuka ke atas dia lebih dari 0. ya Ya kan? ke bawah, Kurang dari 0. terbuka ke bawah kurang dari 0. oh ya oke. Turunan keduanya kalau negatif dia akan terbuka ke bawah. Kalau turunan keduanya positif dia akan terbuka ke atas. Berarti itu benar tuh ingat. Oke, artinya turunan keduanya kalau nilainya positif artinya dia punyanya apa? Minima atau maksima? Dia punya nilai minimum kan, bukan maksimum. Dia punya nilai minimum. Nah, kalau dia turunan keduanya adalah negatif, dia terbuka ke atas, dia terbuka ke bawah, artinya dia punya nilai maksimum. Nah, sama kayak gini. Cara nentuin ini maksima atau minima adalah melihat turunan keduanya. Oke, turunan keduanya tadi udah dapat kan? Turunan keduanya, dua-duanya ya, fxx dan fyy, dua-duanya. Nah, lihat nih turunan keduanya. Positif negatif? Positif Bang. Kalau positif artinya dia minimum apa maksimal? Minimum. Ya udah, artinya ini titik minimal. Udah selesai. Udah selesai. Yang gue tulis deh, gue tulis. Yang C. Fxx sama dengan 2, fyy sama dengan 2. Karena kedua turunan kedua aneh banget. Turunan kedua bernilai positif, maka titik kritis sepertiga dan berapa ya, min 2/3 tadi ya, 2/3 adalah titik minima gitu. Gengs. Ada yang mau nanya nggak? Ngerti ya? Gue mau Harus nanya gampang. Bang. Nanya soalnya. Mungkin nggak fx turunan keduanya itu ada yang negatif, ada yang positif? Oke, ini ya, ini beda angka kan? Maksudnya beda positif serta tanda. negatif, beda tanda ya kan? Nah kalau dua ini beda tanda, nanti dia ngaruh ke H. Ke H yang mana nih? Masih ingat yang gue bilang saddle point tadi? Gue lihat lagi ya, ulang ya. Kalau dilihat dari sini, ya nggak mau gerak lagi. Ya kok nggak mau gerak? Ya, kok nggak mau gerak sih? Oh, udah ada. Nih masih ingat ya, kalau dilihat dari sini, negatif. Kalau dilihat dari sini negatif. Kalau dilihat dari sini titik terendah, kalau dilihat dari sini titik tertinggi kan. Nah, itu tuh sebenarnya korespon ke si masalah fxx sama fyy. Jadi kalau misalnya salah satunya positif, salah satunya negatif, nanti secara visual dia akan kayak gini. Kalau lihat dari X dia minimum, tapi kalau lihat dari Y dia maksimum. Gitu. Nah, kalau hal itu terjadi, fxx dan fyy itu beda tanda, bisa dipastikan dia saddle point. Udah pasti, ya mungkin. Gitu. Kalau turunan keduanya dari X dan dari Y beda tanda, artinya dia saddle, nggak mungkin enggak. Gitu. Yes. Oke Pak. Siap. Oke, ngerti ya? Oke, ada yang mau nanya lagi? Mau nanya Bang, Oh, slow, teman. Tanya-tanya. kalau hanya sama dengan 0, terus pakai tes apa Bang? Apa, Pak? Kalau hanya sama dengan 0. Oh, kalau H sama dengan 0. Ini hampir nggak pernah terjadi ya. Gue nggak pernah lihat soal kayak gitu ya. Harusnya sih nggak 0 ya. Harusnya nggak. Tapi kalau nggak 0, tapi kalau dia 0, artinya lu balik lagi ke ini. Lihat si turunan kedua ini lagi. Balik ke turunan kedua ini lagi. Lihat dia tandanya sama atau enggak. Lihat tandanya sama atau enggak. Si fx sama fyy sama-sama negatif atau sama-sama positif. Itu satu. Yang kedua,
apa namanya, sama-sama positif atau sama-sama negatif, atau beda tanda. Nah, kalau fxx dan fyy itu beda tanda, artinya saddle. Artinya si titik pelana. Kalau sama-sama positif artinya minima, kalau sama-sama negatif artinya maksima. Gitu. Oke nih Bang, thank you. Itu sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Bang mau nanya Bang, berarti kalau misalnya itu tadi turunan keduanya sama-sama positif kan atau sama-sama negatif itu maksimal atau minimal, berarti kalau nggak pakai second derivative test juga itu boleh nggak sih? Gue juga mikir gitu, tapi waktu itu dosen gue bilang ini tuh sebenarnya lebih apa ya dibilangnya, lebih lebih akurat pakai ini. Kenapa? Kenapa ya, gue lupa kenapa. Pokoknya dia bilang gitu. Gue juga nggak tahu kenapa. Tapi lebih baik pakai ini. Baru kalau hanya nggak boleh sama-sama, kalau hanya 0, barulah lo resort ke sini. Karena karena kenapa? Kalau nggak salah sih dibilang gini, ada beberapa fungsi yang fxx dan fyy-nya itu beda tanda, tapi ternyata saat dilihat dia itu misalnya maksima tetap gitu, dia tetap maksima, bukan minim, bukan saddle gitu. Ada fungsi yang sebagian kecil fungsi yang nggak keluar lah di kalkulus 2 gitu. Tapi harusnya nggak keluar di kalkulus 2. Tapi tetap aja sebenarnya uji yang paling benar tuh pakainya yang ini. HH ini itu. Oh, oke Bang, makasih. Oke, ada mau nanya lagi? Gue ekspor dulu nomor 5. Nomor 5. Nomor 4. Nomor 5 lebih panjang. Oke, nggak ada yang mau nanya ya? Oke. Bagus. Clear. Oke, nomor terakhir. Udah sejam 20 menit aja ya. Oke, sekarang kita bahas tentang integral lipat dalam koordinat cylindrical coordinates dan spherical coordinates atau koordinat bulat. Bentar ya. Gue simpan dulu, gue lupa. Ini rada panjang. Oke. Oke, di nomor ini dia nanya terkait triple integral dari X, Y, Z diferensial dari suatu volume. Di mana persamaannya, pembatasannya adalah ini X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4. Salah. Nah, sebenarnya kalau kalian tahu ini kan sebenarnya fungsi bola ya. Bola dengan radius berapa? Tahu? Bola dengan radius? Ya, lu ini unmute-in. Nggak jadi ya. Radius 2 ya. Dua nggak sih? Gue ngeliat 4 aja. Dengan radius 2 sebenarnya. Kalau lu lihat dari koordinat bola, dari spherical coordinates. Nah, tapi dia minta 2 nih, si silinder sama si bola. Oke, kita kerjain dulu sama yang A. Yang A itu artinya, masih ingat ya, kalau dalam koordinat silinder, si dv ini, dv itu kan sebenarnya dx, dy, dz ya, kan? Nah, tapi kalau dalam koordinat silinder, cylindrical coordinates, gue nggak tahu tulisannya benar apa, coordinates, itu dv itu akan jadi R dikali dr d theta dz. Nah, atau dz d theta dr bisa dibalik-balik. Kalau nggak salah, ya iya nggak ya? Ntar gue baca-baca dulu, gue lupa. Ya benar, dikali R dikali R. Iya benar dikali R. Jadi dv itu jadi R dr d theta dz. Nah, jadi
Kalau dalam koordinat silinder, masih ingat ya, koordinat silinder itu, kalau dalam koordinat silinder, ini, X dan Y itu ada hubungannya. X dan Y itu ada hubungannya. X kuadrat tambah Y kuadrat itu R kuadrat dalam koordinat silinder. Bukan dalam koordinat bola ya. Dalam X kuadrat tambah Y kuadrat sama R kuadrat. Jadi kita bisa rubah persamaan ini. Kita bisa rubah persamaannya jadi R kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4. Z kuadrat sama dengan 4 min R kuadrat. Z sama dengan akar 4 min R. Jangan lupa kuadrat. Oke. Itu batasan pertama. Ini namanya boundaries pertamanya. Kan ini ada 3 integral. Ada 3 integral. Artinya ada 3 boundaries. Boundaries pertamanya yang ini. Boundaries keduanya adalah fakta bahwa ini adalah volume benda pejal. Volume benda pejal. Volume bola. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4. Ini kan bola dengan radius 2. Dengan radius 2. Artinya radiusnya itu sama dengan 2. Nah ini si yang kedua. Si boundaries yang kedua. Boundaries yang kedua. Boundaries ketiganya adalah lihat dari kata-kata ini, oktan pertama. Nah, oktan pertama. Jadi kalau misalnya kita gambar 3 space 3 kayak gini. Gini. Nah, oktan pertama itu yang ini nih, Misalnya gue sebut ini, oktan pertama. Kan misalnya gimana ya bisa sih? Ngerti ya kalau gue bilang oktan pertama? Jadi itu masih tahu nggak kalau ini tuh namanya apa? Ini namanya apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Kuadran. Kuadran kan? Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dalam 3 dimensi, ini tuh bisa dibagi jadi 8. Ini 8. Nah, makanya disebut oktan. Gimana gue sebutnya? Jadi misalnya kan positif, positif, positif. Ini kan negatif, negatif, negatif. Jadi oktan itu yang ini nih, oktan yang gimana ya? Agak bingung nih jadi bingung jelasinnya. Jadi yang di saat X, Y, dan Z-nya positif itu oktan 1. Nah, terus ini oktan 2 nih, di sini nih, ini oktan 2, ini oktan 1, terus ini oktan 3, terus ini oktan 4. Nah, baru di bawah ini lagi oktan 5, ini oktan 6 di sini. Di belakang sini oktan 7. Baru di sini nih oktan 8. Nah, gitu. Jadi dia bisa di ruangan-ruangan ini bisa dibagi 8, itu maksudnya. Bisa dibagi 8. Nah, oktan pertama itu adalah di mana si X, Y, dan Z semua positif. Nah, kita lihat lagi nih. Jika G adalah volume benda pejal pada oktan pertama. Nah, kalau kalian masih ingat, dalam pengintegralan, integral bola kayak gitu, batasan-batasan yang penting adalah kita lihat kuadran dan oktannya. Dia bilang oktan pertama. Nah, artinya kan karena ini cylindrical coordinates, artinya batasannya dari mana nih? Batasannya muter dari, misalnya dari sini sampai sini kan muternya. Untuk si theta, gue ngomongin si theta. Artinya dia dari theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan pi per 2 atau 90 derajat. 90 derajat. Nah, karena kalau kita kelewatan, nanti dia masuk ke oktan 3, gitu. Berbeda oktan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi yang ketiga itu adalah si theta sama dengan 90 derajat, pi per 2. Pi per 2. Nah, oke. Baru kita bisa bikin si integralnya. Integral 1, 2, 3. Nah, masih ingat dalam koordinat silinder, masih ingat ya, koordinat silinder itu X itu apa? Masih ada yang tahu? Bisa dirubah jadi apa? X dan Y bisa dirubah jadi apa? X jadi R cos.
cos theta ya. Y sama dengan R cos theta. R cos theta. R sin theta. Kayak bener ya. Nah, kita bakal rubah jadi ini, dv. dv ini kita rubah jadi ini. Oke. R dikali dz dr d theta. Nah, X dan Y kita udah tahu. R cos theta, R sin theta. R kuadrat cos theta sin theta kali Z. Nah, perlu diperhatiin kalau urutan ini ngaruh ya. DZ, DR, D theta, mana yang duluan itu ngaruh. Kenapa? Gini. Ini gue ngambil Z duluan. Kenapa? Karena Z ini kita taunya masih dalam suatu fungsi terhadap R. Jadi kita nggak boleh nge-R-in dulu. Kita nggak boleh R duluan. Karena kita taunya Z itu sebagai fungsi dari R. Artinya kalau kita tahu Z itu sebagai fungsi dari R, Z itu harus kita integralin duluan. Bukan duluan sih, at least duluan sebelum R. Jadi kalau misalnya lu mau lakukan integral terhadap theta dulu nih, d theta, dz, dr, nah nggak masalah. Yang penting Z itu duluan sebelum R. Gitu. Nah, oke. Misalnya gue ngambil dz yang pertama. Artinya, yang pertama adalah batasnya kan dari 0 sampai 4 min R kuadrat akarnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sih R, dr. dr-nya itu tadi berapa? Batas atasnya 2. Kita tahu ini volume bola dengan radius 2. Artinya dari 0 sampai 2. Yang ketiga, batas yang ketiga untuk d theta. Theta-nya itu dari 0 sampai pi per 2. Nah, ya udah, 0 sampai pi per 2. Gitu. Karena dia minta dalam oktan pertama. Kalau dia nggak bilang oktan pertama, dia bilang cuman volume bola yang bisa ke semua oktan, dia tuh bukan pi per 2 jadinya. Jadinya 0 sampai 2 pi. Gitu. Sampai 2 pi langsung. Oke, baru kita bisa integralnya dari sini. Sebelum gue lanjut, ada yang mau tanya? Bang, gue mau nanya, Bang. Betul. Kalau misalkan dia oktan yang minta oktan kelima lah yang di bawah, itu berarti minus pi per 2. Dia mintanya oktan 5. Artinya dia ngambil dari sini. Begini. Artinya dari theta sama dengan berapa nih? Pi 3 pi per 2 sampai theta 0. Batas bawahnya jadi 3 pi per 2. Tapi kalau lu ngambil dari bawah, kalau dia minta oktan kelima, nanti nilai akhirnya akan negatif. Pasti negatif jadinya. Sayangnya gitu. Kalau kan 5 sama 6, itu beda nggak sih, Bang? Oktan 5 sama 6. Yang beda kan ini. Yang beda kan si bagian apanya ya? Ini bagian Y ya? Z. Bagian Z ya kan yang beda. X sama Y-nya kan sama-sama positif, tapi 5 sama 6 itu bedanya satu Z-nya positif, si 6 positif Z-nya, yang 5 Z-nya negatif. Ya kan? Itu bedanya. Oh, berarti oktannya nggak ngaruh ya? Ya, untuk soal ini nggak ngaruh. Untuk soal ini. Kalau beda soalnya beda lagi ntar ngaruhnya sebenarnya. Oke, kita simplifikasi dulu misalnya. R kuadrat kan ada R kuadrat, R pangkat 3. Ya, R pangkat 3 cos theta sin theta. Ada yang mau nanya lain nggak sebelum? Kali Z, kali dz, dr, d theta. Ada yang mau nanya lagi sebelumnya? Ada ya? Oke, kita lanjut. Nanti ini jadi integral 0 sampai pi per 2. Integral 0,2. Nah, yang ini nih. Pertama kita integralin terhadap Z dulu. Nah, ini kan Z-nya cuma 1 di sini. Nah, artinya integral Z terhadap integral Z dz berapa? Setengah Z kuadrat. Setengah Z kuadrat. R pangkat 3 cos theta sin theta. dz dievaluasi dari Z-nya ya. Z-nya dievaluasi dari berapa tadi? 0 sampai akar 4 min R kuadrat. dr d theta. Oke, artinya kita
kita tulis ulang lagi. Ya ini agak capek sih nulisnya. Setengah Z kuadrat. Nah, ini dievaluasi kalau 0 kan, kalau Z-nya 0 kan semua 0. Terus akar 4 min R kuadrat di kuadrat nih. Di kuadrat. Artinya kan jadi setengah 4 min R kuadrat R pangkat 3 cos theta sin theta dr d theta. Gitu. Kalau ada yang mau nanya, langsung tanya aja ya. 2. Oke, kita masukin masing-masing nih. Setengah kali 4, kita ambil 4 dulu. Arti 2 ya. 2 R pangkat 3 cos theta sin theta dikurang setengah ya. Setengah R pangkat 2 dikali R pangkat 3, R pangkat 5. Cos theta sin theta dr d theta. Oke, lanjut. Kalau dia merasa gue kecepatan, bilang ya. Nah, kita integralin nih. Sekarang kita integralin yang kedua. Kita integralin terhadap si R. Kita integralin terhadap R dulu, yang kedua. 2R pangkat 3, ini kan 2R pangkat 3 cos theta sin theta dr. Nah, R pangkat 3, kalau kita integralin terhadap R, jadi R pangkat 4 kan. 1/4 R pangkat 4. Artinya dia jadi 1/4 R pangkat 4, jadi 2/4 R pangkat 4 cos theta sin theta dikurang setengah R pangkat 5. R pangkat 5 diintegralin terhadap R jadi 1/6 R pangkat 6 ya. Jadi 1/12 ya. 1/12 R pangkat 6 cos theta sin theta d theta. Dievaluasi dulu. Evaluasi dari 0 sampai 2. Ya benar, sampai 2. D theta. Oke, lanjut. Integral 0 sampai pi per 2. Nah, masukin dah nih. 2/4 dikali R pangkat 4. R pangkat 4, kalau 0 kan 0. Cuma 0. 2 pangkat 4 berapa? Berapa sih? 16 ya? Ya, 16. 2 setengah. Setengah kali 16, 8. 8 cos theta sin theta dikurang R pangkat 6, 2 pangkat 6, 64. Gimana sih? 64 ya? 64. 64 per 12, jadi berapa tuh? Paling sederhana berapa sih? 64 per 12? 16/3, Bang. Kalau nggak salah. Oh, ya, 16/3. 16/3 cos theta sin theta d theta. Nah, for sake of simplicity, kita bisa keluarin si angka 8 sama si ini. For sake of simplicity. Jadi berapa nih? Ini kan terjadi integral 0 pi per 2, 8 min 16/3, cos theta sin theta, gini kan. D theta. Ini karena nggak ada cos theta, nggak ada tetanya, kita bisa keluarin sama dengan 8 min 16/3 dalam kurung integral 0 sampai pi per 2 cos theta sin theta d theta. Nah, ayo masih ada yang ingat nggak gimana cara ngerjain ini? Udah masih ingat? Turunan rantai nggak sih, Bang? Hah, turunan rantai? Dijadiin U gitu ya, Kak? Iya, U. Oke. Dijadiin U, maksudnya gimana nih? Gue jadi gue. U-nya sin theta, terus DU-nya cos theta d theta. Oke, ngerti. Oke, keren juga. Oke ya, pi per 2, karena kita tahu cos itu, adalah cos itu adalah turunan dari sin, d sin theta sama dengan cos theta. Artinya artinya cos theta bisa kita rubah jadi d sin theta. Gitu maksudnya. Jadi sin theta d sin theta gini. Ya, gitu. Jadi gitu. Sama dengan 8 min 16/3 integral sin theta terhadap sin theta. Itu jadi sin kuadrat theta. Bukan jadi cos ya, bukan jadi min sin ya, bukan jadi min cos ya. Itu sin theta d theta, beda.
sin kuadrat theta dari 0 sampai pi per 2. Oke, sin pi per 2, sin 91 ya. 1, artinya ya udah 8 min 16 per 3 kali 1. Berapa nih? Berapa sih ini? Jadi 8 itu 24 ya. 24 per 3 kurang 16 per 3. Berarti jadi 8 per 3. 8 per 3. Kayak gue yang salah. Bentar ya, wait. Gue yang salah. Harusnya 4 per 3, bukan 8 per 3. Apa yang gue salah nih? Kayak gue yang salah nih. Bentar ya. Ada nih yang salah nih. Harusnya 4 per 3, bukan 8 per 3. Gue kemarin ngerjain berarti 8 per Kak 3. yang sinnya harusnya setengah sin kuadrat. Oh iya, oke. Oke, thank you. Benar. Setengah sin kuadrat theta ya. Setengah sin kuadrat theta. Thank you. Emang ngerjain gini harus fokus ya. Perasaan gue matkul semester 3 ke atas nggak ada yang seintens ini matematika ini. Gue bingung. Ini panjang banget. Kayak setengah sin theta, sin kuadrat theta. Artinya dikali 1 dikali setengah lagi. Ini dikali setengah. Artinya 8 per 3 ini masih dikali setengah lagi. Bahkan jadi 4 per 3 gitu. Oke. Mantap. Thank you. Udah di spot mistake gue. Oke, ada yang mau nanya? Buat, ingat ya, ini masih A. Belum B. Udah sepanjang ini ya. Ada yang mau nanya nggak? Buat koordinat silinder. Cylindrical coordinates. Oke, kita lanjut ke spherical coordinates. Nih, oke. Masih ingat ya. Dalam spherical coordinates berbeda dengan koordinat silindris, berbeda dengan koordinat silinder, persamaan yang termasuk itu kalau di silinder kan X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, terus si X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, yang kayak gitu-gitu. Pada koordinat silinder, pada koordinat sferis atau koordinat bola, itu sebutnya persamaan jadi gini, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini yang benar jadinya. Itu satu. Kedua, X itu nilainya adalah R cos theta sin ini. Nah, ini apa nih gue sebutnya, gue nggak tahu. Ini dia bukan ya? Bentar, gue cek dulu. Ya, betul. Sin ada yang tahu nggak disebutnya apa? Gue sampai sekarang nggak tahu disebutnya. Y sama dengan R cos theta sin apa sih ini? Ya kok cos sin sorry. Sin theta sin, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya disebutnya apa? Z sama dengan R cos, yaitu kayaknya ini psi nggak sih? Ntar gue coba cari. Ini psi bukan sih? PSI. Psi Latin. Tapi gue nggak tahu itu Latin apa Greek. Weber. Nah, nggak ada gambar ya. Bukan. Iya bener. Ini apa nih? Ya, psi nggak sih? Gue nggak tahu ini seperti apa. Psi kecil kali, nggak tahu juga. Ya pokoknya itu deh. Ini pokoknya nih. Oke. Nah, pada spherical coordinates yang berlaku tuh itu. Yang kedua adalah kalau lu mau rubah integralnya X, Y, Z, dV ya. Kan dV itu bakal berubah jadi ini, dV itu bakal berubah jadi ini R kuadrat sin ini, ya ini, gue sebutnya ini aja ya, gue nggak tahu soalnya, dr d theta d ini, kok d theta lagi, d ini, dv bakal berubah jadi itu. Jadi saat ditanya seperti ini, artinya dia bakal berubah jadi triple integral x-nya itu adalah
R cos theta sin ini, R sin theta sin ini, R cos ini, terus sekali lagi sama R kuadrat sin ini, baru DR d theta d ini. Ada yang mau nanya nggak? Panjang banget ya, buset. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak sebelum gue lanjut? Bang, itu emang selalu integral 3 dari X, Y, Z ya? Bang? Soalnya ditanya X, Y, Z. Soalnya ditanya X, Y, Z. Karena volume apa gimana? Enggak, emang yang ditanya X, Y, Z. Kalau ditanya volume, integral lipat 3 dari dV aja udah. Kalau ditanya volume. Oke deh. Tapi kan yang ditanya di soal triple integral dari X, Y, Z, dV. Oke. Panjang, oke. Makanya itu jadi ribet. Ada mau lagi? Oke. Sebelum kita simplifikasi, kita tentuin batas dulu. Oke, tadi kan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat itu kan bisa jadi R kuadrat. Nah, tadi persamaan awalnya adalah X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadratnya itu adalah berapa? 4. 4. Artinya kita bisa dapetin bahwa R kuadrat adalah 4. Artinya R 2. Gitu. R 2. Oke. Terus permasalahan kedua adalah tetanya. Kan tuh batasan untuk TR. Batasan untuk d theta masih sama kayak permasalahan yang pertama. Permasalahan yang pertama masih sama. Dalam oktan pertama, kita melihat dari sini, dia muter ke sini. Artinya dari theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan 90. Artinya theta dari 0 sampai 90 derajat. Atau 0 sampai 2pi. 2pi itu pi per 2. Oke. Batasan ketiga adalah untuk si D ini. Nah, ini itu adalah derajat, tapi ngelihatnya bukan dari sini nih. Ngelihatnya tuh bukan dari sini. Gue gambar ulang aja. Gue gambar ulang satu lagi. Nah, kan tadi theta itu yang muter begini ya. Theta itu yang muter begini. Nah, sekarang kalau si ini tadi, kalau si gue gambar aja deh. Ya, kalau ini kan si theta yang muter begini theta. Nah, kalau yang si ini itu tuh yang muter begini. Itu yang muter begini. Itu yang muter begini. Nah, dia bilang masih sama, dia bilang pada oktan pertama. Pada oktan pertama. Berarti dia ngeliatnya dari sini. Dari sini, muter ke sini. Ya enggak ya? Salah balik. Dari sini ke sini. Nah, tadi muter begini. Ya. Artinya psi-nya, ininya dari 0 sampai 90 juga. Gitu. Jadi batas ketiganya adalah si ini dari 0 sampai 90 derajat. Atau 0 sampai pi per 2 juga. Ada yang mau nanya terkait batas? Nggak ada ya? Oke, baru kita konstruk persamaannya. D ini itu yang paling terakhir. 0 pi per 2. Terus theta juga 0 sampai pi per 2. DR juga, DR tuh dari 0 sampai 2. Nah, gue mau nanya nih, ini iseng aja nih gue nanya nih. Kan ini bola ya? Ini kan bola nih. Kan bola. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4. Ya kan? Artinya ini bola dengan radius 2. Pertanyaan gue, kenapa batasnya tidak dari min 2 sampai 2? Kan dia bola nih. Misalnya bola nih. Gue gambar di 2D plane deh.
bola. Harusnya dia mulainya dari min 2 dong sampai 2, ya nggak? Ya dong, kenapa integralnya nggak dari min 2 sampai 2? Kenapa dia malah dari 0 sampai 2? Ada yang tahu? Karena oktan 1 ya, Bang? Yoi, itu tahu. Masih ingat aja. Karena ini oktan pertama. Oke? Karena oktan pertama. Jadi ngitungnya dari sini. Dari 0. Karena kalau dari min 2, dia udah bukan oktan pertama. Dia udah oktan lain. Gitu. Oke, keren-keren. BTW, nggak jadi. Jadi deh. Ntar nggak fair sama yang lain. Oke. Kita simplifikasi. R cos theta sin ini. R-nya ada berapa nih? R? 1, 2, 3. Ini ada 5. Iya 5 ya. R pangkat 5. Ya, kita hitung-hitung aja ini. Cos theta ada berapa? 1. Cos theta. Ini sin. Ini kok cos ini. Kayak cos theta cuma 1. Cos theta. Sin ini tuh ada 1, 2, 3. Enggak. Sin theta dulu deh. Sin theta cuma ada 1. Ya, sin theta cuma ada 1 ya. Sin theta. Sin ini itu ada 1, 2, 3. Sin pangkat 3 dari ini. Coret aja langsung. Sama satu lagi, maksudnya lain. Sama cos ini. Cos ini. DR, D theta, D ini. Oke, baru kita integrali. Kelihatannya, walaupun kelihatannya panjang nih, wah banyak banget nih sin cos-nya, tapi sebenarnya ya integralnya nggak susah kok sebenarnya. Cuma R-nya cuma 1 kok di sini. R pangkat 5 DR. Jadi berapa? Jadi 1/6 R pangkat 6. 1/6 R pangkat 6 cos theta sin pangkat 3 dari ini cos ini devaluasi dari berapa? 0 sampai 2. D theta D ini. Oke. Lanjut. Artinya double integral pi per 2, integral 0 pi per 2. 1/6, R pangkat 6. 2 pangkat 6, 64 ya. 64 per 6 jadi 32/3 ya. Ya, 32/3. 32/3. Cos theta sin pangkat 3 ini cos ini D theta D ini. Oke, lanjut kita integralin ini selanjutnya. Oke, masih ingat ya yang cos ini bisa berubah jadi D sin theta. Artinya ini bisa berubah jadi integral 0 pi per 2. Integral lagi sekali lagi pi per 2 32/3 sin theta sin ini pangkat 3 cos ini D sin theta D ini. Kak, maaf motong Kak. Tadi yang Y-nya tuh jadi sin cos atau sin ya Kak? Yang mana? Kan tadi kan X, Y, Z gitu ya Kak. Terus kan kalau X-nya jadi, Y-nya tuh sin ya Kak? Ya, Y-nya R sin theta sin ini. Oh, oke Kak. Makasih Kak. Oke, aman. Oke, lanjut ya. Gak apa-apa kalau mau nanya, potongnya. Emang ini confusing as hell. Pi per 2. Nah, langsung nih. Kan 3/2 sin theta, sin ini, pangkat 3, cos ono, D sin theta, D ini. Nah, D sin theta kita integralin jadi setengah dikali sin kuadrat theta. Setengah kita langsung keluarin aja langsung 16 ya. 16/3 sin kuadrat theta sin pangkat 3 ini cos pangkat 3 ini pangkat 3 cos ini D evaluasi dari 0 sampai pi per 2 D ini. Oke, lanjut. Kita evaluasi integral dari 0 sampai pi per 2 16/3
sin 0 to 0 ya, artinya minusnya 0. Terus yang positif, sin 91, artinya nggak ngaruh ya, langsung hilang aja. Sin pangkat 3 ini, cos ini, D ini. Nah, masih sama lagi, bahwa ini bisa berubah jadi D sin ini. Arti integral. Pi per 2, 16/3, sin ini, D sin ini. Oke, tapi sekarang beda integralnya. Ini sin pangkat 3, artinya jadi berapa? Jadi 1/4 sama dengan dikali 16/3 sin pangkat 4 ini dievaluasi dari 0 sampai pi per 2. Oke, sin 0 to 0 artinya negatifnya 0, yang minusnya 0, nah yang positifnya pi per 2, sin 90 itu 1, artinya nggak ngaruh. 1/4 dikali 16/3, berapa? Berapa ya? 4/3. Oke, 4/3, dan inilah jawabannya. Oke, untuk soal ini, dia minta ngerjain dengan 2 cara. Nah, kalau jawaban lu beda di 2 cara itu, artinya ada yang salah. Harusnya sama. Nah, dan ini gua sama. Dan bentar, gue lagi cerita. Gitu, guys. Ada yang mau nanya? Kalau dosen kalkulus 1 gue tuh waktu itu offline ya. Gue kuliah offline masih. Kan semester 1 gue di 2019. Dia bilang gini, dia tuh suka ada jargon gitu. Jadi kayak dia gini, nih terus kayak bilang, I love calculus gitu anjir. Aneh banget. Sumpah aneh banget. Terus kayak dibercandain sama teman-teman gue semua. I love calculus, Pak. I love calculus. I love calculus. Iya dah, tapi seperti itu. Gitu teman-teman. Ada yang mau nanya? Dengan segala kekacauan ini. Ini soal terakhir BTW. Nomor 5. Nggak ada yang mau nanya lagi? Ayo teman-teman, sebelum udah pada ngantuk nih, kayaknya udah pada mumet juga. Ayo kalau masih ada yang. Ayo, Asna. Kamu mau nanya, Kak. Yuk. Tolong dijelasin banget cara nyari. Apa? Suaranya nggak jelas. Halo, Kak. Halo, suaranya nggak jelas. Udah jelas belum? Coba ngomong lagi. Halo, Kak. Ya, halo. Udah jelas, Kak? Nggak juga sih. Oh iya, boleh. Boleh. Ya, oke. Tungguin. Ada yang mau nanya lagi selain Hasna? Aku mau nanya dong, tapi bukan soal ini. Kayak kalau kalkulus 2 yang habis UTS tuh, kira-kira ini udah mencakup keseluruhan gitu nggak sih, Kak? Atau kayak masih ada materi lain? Ini udah mencukupi kok menurut gue. Karena nih, lihat ya. Nomor 1 ini terkait turunan multivariabel, ini integral lipat, ini turunan multivariabel juga, ini juga turunan multivariabel, ini integral lipat. Kan habis UTS itu bab 12 sama 13 turunan multivariabel atau turunan apa ya sebutan lainnya ya, turunan apa ya, lupa nama lainnya. Pokoknya turunan multivariabel bab 12 sama integral lipat bab 13. Sudah cukup. Udah mencakupi kok semuanya. Oke, makasih banget, Kak. Maaf Kak, aku tadi bingung. Oh ya, oke, yang batas ya. Yang silindris apa yang silinder apa yang bola? Apa dua-duanya? Oh, dua-duanya. Nggak apa-apa ya. Mau ngapain, maaf. Oke, gue ulang ya. Di bagian yang silinder dulu.
Oke, tadi kita udah dapat persamaan awalnya x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 4. Oke. Hal lain yang kita ketahui adalah ini oktan pertama, artinya tetanya terbatas dari 0 sampai 90 derajat atau dari 0 sampai pi/2. Oke, karena dibilang oktan pertama. Artinya terbatas tetanya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kalau dalam koordinat silindris, integralnya itu kan dari dv itu kan jadi r dikali dr d theta dz kan. Artinya yang kita harus cari batasnya adalah batas radius, batas theta, sama batas z-nya. Itu yang harus kita cari. Ada 3 batas, batas R, batas theta, batas Z. Nah, yang pertama batas R. Batas R itu carinya gimana? Nah, ini kita lihat nih, ini kan fungsi rumus bola ya. Ya kan? Persamaan bola ya kalau lo tahu. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4. Nah, ini itu menunjukkan suatu persamaan bola, bisa gue rubah jadi R kuadrat, yang nilainya sama dengan 4. Artinya radiusnya adalah 2 gitu. Karena dia bilang oktan pertama, artinya batas pertama untuk R, integral dr-nya, artinya dari 0 sampai 2. Nah, kalau dia nggak bilang oktan pertama, dia bilang untuk seluruh space, untuk seluruh ruangan, artinya batasnya dari -2 sampai 2 jadinya. Kalau dia nggak bilang oktan pertama ya, tapi kan dia bilang oktan pertama dari 0 sampai 2. Ini yang buat R. Itu yang buat R. Yang kedua, yang buat theta dulu nih. Theta. Kita lihat theta. Theta juga ngambilnya dari oktan pertama. Dia bilang oktan pertama. Berarti batasnya adalah dari 0 sampai 90 derajat. Sama kayak bilang, untuk kuadran pertama ya. Nah, kuadran pertama kan itu sudut 0 sampai 90 kan. Kuadran pertama. Nah, sama kayak gitu. Di oktan pertama juga dari 0 sampai 90 untuk theta. Yang ketiga adalah si Z. Theta. Yang ketiga adalah si Z. Nah, Z itu batas untuk Z itu kita ngelihatnya dari merubah persamaan ini. Merubah persamaan si X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, kalau lu ingat, dan harus ingat ya, dalam koordinat silinder berlaku X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dalam silinder. Artinya, persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ini bisa kita rubah jadi R kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4, yaitu XZ kuadrat sama dengan 4 min R kuadrat, Z sama dengan 4 min R kuadrat akar. Ini adalah batas atas. Batas atasnya. Batas bawahnya yang mana, Kak? Yang dari kata-kata oktan pertama lagi. Jadi batasnya kan oktan pertama lagi. Jadi dari bidang yang ini nih, bidang yang ini, dia nggak boleh lebih rendah dari 0. Karena kalau udah lebih dari 0, lebih rendah dari 0, dia oktannya udah beda. Jadi hanya oktan pertama, yaitu di saat si Z positif. Makanya batas bawahnya adalah 0. Itu. Jadi Z-nya harus dari 0 sampai akar 4 min R kuadrat. Gitu. Itu batas-batas untuk koordinat silinder. Sebelum gue lanjut ke bola, lu mau nanya nggak? Tadi nanya siapa sih? Gue lupa. Hasna, mau nanya nggak sebelum gue lanjut ke bola? Chat kali dia, Bang. Paham ya? Dia bilang paham. Ya, gue lanjut ke bola ya. Oke, kalau di bola ada beberapa persamaan yang berbeda. Masih sama lagi ya. Clue yang didapetin adalah oktan pertama dan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4.
Nah, dalam koordinat sferis, integral dv, triple integral dari dv itu akan berubah jadi triple integral r kuadrat sin ini, r kuadrat sin ini, dr, d theta, d ini. Nah, artinya kita lihat nih, batas yang kita butuh tahu adalah r theta dan ini. Nah, ini apa gue nggak tahu sebutnya. Gue udah berkali-kali ngomong gitu. Gue nggak tahu sebutnya itu apa. Nah, kita harus tahu batas r, batas theta, batas ini. Oke, kita cari r-nya dulu. Nah, dalam rumus spherical coordinates, koordinat bola berlaku si x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini berlaku. Artinya, tadi kan kita dapat nih, si persamaan pertama kan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 4. Itu kan, tadi di soal. Artinya, dia bisa langsung berubah. R kuadrat sama dengan 4. Artinya R sama dengan 2. Gitu. Artinya, R-nya adalah dari 0 sampai 2. Kenapa dari 0? Karena oktan pertama. Ini. Dari 0 sampai 2 untuk DR. Ini yang pertama. Oke, yang kedua adalah untuk theta. Theta sebenarnya sama. Theta itu sama. Theta sama kayak si si koordinat silindris. Si koordinat silindris ini sama. Sama si koordinat silindris. Iya silindris. Cara nyarinya sama theta. Cara kayak gitu. Nah, masih ingat lah ya tadi gimana cara gue jelasin. Karena si oktan pertama itu. Nah, satu lagi gimana cara nyari si ini. Sebenarnya ini logikanya sama kayak si theta 90 derajat. Karena dari oktan pertama. Karena kita ngeliatnya gini. Jadi, kayak tadi gue bilang, kan ini. Kalau theta itu yang muternya begini, muter begini, theta, artinya kalau dari 0 sampai 9, kalau oktan pertama, artinya dia dari sini. Dari sini sampai sini. Itu oktan pertama. Karena oktan pertama kan di sini. 1, 2, 3. Nah, oktan pertama di sini. Artinya dari 0 sampai 90. Nah, kalau yang si ini, nah ini tuh yang muter begini. Itu yang muter begini. Tapi dia bilang oktan pertama, artinya dia dari sini sampai sini. Artinya dari 0 sampai 90. Tuh. Juga dari 0 sampai 90. Dari 0 derajat sampai 2 pi lah gitu kan. Pi per 2 gitu. Karena itu oktan pertama. Kira-kira gitu. Bingung nggak? Ngerti kan? Itu nyari batasnya. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Gua ekspor dulu deh. Jadi artinya nomor 5 gua replace saja. Nggak ada yang mau nanya lagi? Oke, nggak ada yang mau nanya lagi nih. Kak, mau nanya dong. Ya, silakan. Kalau soal kayak gini tuh kebanyakan yang keluar oktan 1 atau ada kemungkinan oktan lainnya juga bisa keluar, Kak? Gua nggak pernah lihat oktan lain sih, biasa oktan pertama. Gua nggak pernah lihat oktan lain. Biasanya yang keluar itu kalau nggak disebut oktannya, ya oktan pertama, biasanya gitu. Oke, makasih, Kak. Yuk, sama-sama. Serius banget ya belajar ya, gara-gara ini ya, ujian offline ya. Wah iya dong. Kalau online kan banyak. Iya, bagi dong nomor nih. Iya. Iyalah. Gak apa-apa. Gue buat anak-anak kalkulus kelas 2, 08, tuh kalau ngumpulin tugas jawabannya mirip semua ya. Udah biasa. Mana nih kalkulus 208?
Ya nggak apa-apa ya kalau gue slow aja. Kayak gue nggak melakukan itu juga aja. Slow ya berarti. Oke, ada mana lagi? Tapi saran dari gue jangan bener-bener skip sih, maksudnya ngerti lah gitu sama gue, soalnya pakai di mata kuliah atas, ntar kalau lu mau double integral bingung, nggak tahu, gara-gara waktu kalkulus 2 cuman kopas jawaban orang, dan panik. Oh ya double integral gimana ya? Gitu. Kadang banyak pakai, sumpah double integral. At least di mesin sih pakai, gue nggak tahu kalau di industri. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, tutup aja, Tin. Oke deh. Makasih banget Kak Nio nih udah ngajar kita selama kurang lebih 1-2 jam lah ya. Nggak nyampe sih, belum nyampe. Oke Bang, kita foto dulu kali ya. Asik. Asik. Oke lah. Oke, aku mulai Bang ya. 3, 2, 1. Apaan foto berdua doang? Ya kan yang lain kelihatan Bang buat absensi gitu. Namanya doang. Apa? Oke, sama ini Bang. Mungkin tadi kan kita udah dapat udah bahas-bahas soal sama soalnya sekalian tuh, bentar Abang kirim kemana ya, Bang? Gue kirim ke lu deh. Ya udah ke CP juga nggak apa-apa sih Bang, atau gue boleh. Soalnya ada teman-teman yang nanyain juga. Gue stop.